Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Irianto. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang WordPress. Kali ini saya akan fokus kepada bagian page, ke halaman. Pastikan Anda sudah masuk ke dashboard, kemudian di sana ada page, kemudian klik all page. Ada dua contoh page yang sudah dimunculkan di sana. Kita hapus saja. Atau sebelumnya kita lihat dulu ya. Jadi page itu apa sih? Page itu adalah halaman yang statis yang jarang diedit ya. Jadi contoh misalnya page itu kayak about me ya. About me kan jarang-jarang sekali ya. Jarang sekali diupdate. Jadi kalau suatu perusahaan sudah menampilkan profilnya, maka biasanya itu jarang diupdate kecuali ada perubahan struktur organisasi dan seterusnya. Kemudian misalnya kalau implementasi di dalam toko online, maka page ini contoh misalnya kayak cara pemesanan, cara pembayaran, cara konfirmasi dan sebagainya. Secara standar kan dia akan selalu tetap dan jarang sekali untuk dirubah. Kemudian page itu nanti kalau di template WordPress yang ini, page itu akan muncul di bagian ini. Di bagian sini nanti akan kita bisa setting ada page, ada halaman-halaman ya. Oke, di sini ada tulisan sample page. Coba kita lihat, pasti di sini ada sample page. Nah, ini kita nggak usah edit, tapi kita langsung hapus saja. Jadi kita pilih di bagian ini. Ini kalau mau menghapus semuanya ya, karena di sini ada dua. Kemudian saya pilih yang move to trash ini ya. Tapi kalau mau pilih hapus satu ya berarti klik yang ini, kemudian trashnya di sini gitu. Tapi karena di sini saya akan menghapus semuanya, saya pilih yang move trash semuanya, kemudian apply. Maka saya sudah tidak memiliki halaman ya untuk situs ini. Sini udah nggak ada ya. Kemudian sekarang saya akan tambahkan halaman. Misalnya yang pertama, saya tambahkan judul misalnya tentang situs ini. Jadi misalnya situs saya adalah media online untuk publikasi teknologi terkini, misalnya begitu. Nah, tentu nanti akan lebih banyak penjelasannya, tapi contohnya hanya untuk ini saja ya. Kemudian kita klik publish, kita lihat di bagian ini, kita reload. Nah, di sana akan muncul tentang. Kalau kita klik, nah ini udah muncul ya. Kemudian di sini ada isi dari apa yang sudah kita tulis tadi ya. Bagus sekali, bekerja dengan baik. Kalau Anda perlu tambahkan page, silahkan ditambahkan ya. Misalnya ada tentang cara pembayaran, cara pemesanan dan sebagainya, silahkan ditambahkan sendiri dengan klik add new tadi. Tadi page contohnya adalah halaman-halaman yang statis yang jarang sekali dirubah. Dan kalaupun itu dirubah, Anda bisa dengan klik edit saja di bagian ini. Kemudian berikutnya tentang post. Post inilah yang nanti akan sering kita rubah ya. Jadi awalnya tadi ada hello world, Anda hapus saja dan coba kita lihat ke bagian depan. Nah, di sini tampilannya akan berubah ya, karena di bagian ini kita tidak memiliki posting sama sekali. Contoh implementasinya adalah contoh misalnya kayak di situs saya linus94.com, maka page-nya itu adalah ini, tentang kami, kontak, berita, kirim berita, pasang iklan, kode etik dan sebagainya. Ini kan jarang sekali diedit ya. Sedangkan kalau postnya itu di mana implementasinya? Postnya itu contohnya di implementasi ini. Jadi berita-berita ini kan sering sekali diupdate. Jadi postingan inilah yang kita kategorikan sebagai post di sini.
bahwa post ini jumlahnya akan lebih banyak daripada page. Jadi contoh di lintas24.com saja itu page-nya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan postingannya itu banyak sekali ya. Oke, itu contoh implementasinya. Jadi kita kembali lagi ke postingan, post ini ya. Sebelum kita tambahkan post di sini, saya akan masuk dulu ke bagian kategori. Kategori ini tidak kalah penting untuk kita ketahui ya, bahwa kategori ini nanti akan membedakan kita posting tentang apa sih gitu. Apakah itu tentang info, apakah itu tentang perangkat keras misalnya, perangkat lunak, contoh misalnya situ saya tadi tentang teknologi ya, atau bahkan tentang jasa misalnya. Nah, contoh secara umum default dari situs kita apa, misalnya tentang update info, berarti yang uncategorized ini saya ganti menjadi info misalnya, atau update saja ya, update. Kemudian saya klik update saja, back to categories. Nah, jadi di sini secara default kategori dari website kita adalah tentang update. Jadi contoh misalnya situs ini saya akan lebih banyak memunculkan tentang update-update teknologi terkini misalnya. Kemudian saya bisa menambahkan juga ada kategori baru misalnya tentang hardware. Kemudian di sini, nah ini sekarang ini perbedaannya. Jadi di sini namanya itu adalah nama yang akan muncul ya. Jadi kategori hardware ini lebih baik kita pakai huruf besar. Nah, begitu juga yang ini ya, nanti kita edit. Kemudian kalau select-nya ini adalah yang nanti akan muncul di URL-nya kita, di alamatnya kita ya. Nah, ini pakai huruf kecil saja. Kalau kategorinya ternyata ada 2 kata atau lebih, maka saya sarankan ditambah dengan spasinya, diganti dengan dash atau strip ya. Contoh misalnya hardware komputer, ini kan 2 kata ya, rubah menjadi hardware strip komputer. Nah, itu nanti akan mempermudah search engine untuk mencari dan mengindeks website kita. Oke, sekarang saya akan bermain di kategori satu huruf, 1 kata saja dulu ya. Kemudian saya tambahkan dulu di sini add kategori, bisa kita tambahkan keterangan di sini atau tidak usah, dikosongin saja juga nggak masalah. Hardware, jadi kita sudah memiliki ada update dan hardware. Kemudian sekarang saya tambahkan software, perangkat keras, kemudian add kategori. Kemudian saya tambahkan satu lagi tentang jasa ya, kategori jasa. Nah, sekarang saya akan menambahkan apa sih gunanya parent kategori. Jadi contoh misalnya di jasa, kalau di komputer kan ada misalnya jasa perakitan, ini nggak pakai strip, kalau yang ini pakai strip, jasa perakitan. Nah, parent kategori adalah kategori yang lebih utama. Kalau ini kan sub dari kategorinya ya, jasa perakitan, karena nanti di bayangan saya di jasa ini akan ada minimal ada 3 lah, itu sebagai contoh ya. Nah, jadi saya pilih parent kategorinya adalah jasa. Kemudian add kategori. Maka di sini kita bisa melihat di sana ada strip menandakan jasa perakitan ini adalah anggota atau sub dari jasa. Kemudian jasa web design, web, nah ini 3 kata ya, jasa web design, jasa strip web, strip design. Nah, kalau bisa jangan terlalu panjang ya. Kemudian add, jadi dia masuk juga ke kategori jasa. Kemudian saya masukkan lagi misalnya jasa konsultan. Jadi misalnya ada perusahaan-perusahaan atau instansi yang tidak
tahu tentang teknologi, pengen konsultasi dulu, maka di website ini misalnya kita membuka jasa konsultan. Masuk juga ke kategori jasa. Oke. Sekarang kita udah memiliki beberapa hal ya yang ada di dalam kategori ini. Jadi nanti kalau kita udah posting, itu akan jauh lebih enak ya untuk menentukan ini kategori apa sih gitu. Misalnya ini ada tentang web desain gratis misalnya. Nah, ini masuknya ke kategori apa ya? Jadi misalnya ini adalah promo bla 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 bla, misalnya gitu. Nah, kita bisa memilih di bagian dokumen ini ya, itu akan masuk ke kategori apa. Tentu kita sesuaikan. Web desain gratis berarti masuknya ke update misalnya. Jadi kalau yang ini adalah yang bayar, jasa ini adalah jasa yang bayar. Kalau yang ini gratis misalnya hanya untuk info saja, untuk memancing nanti supaya user itu nanti tertarik kepada jasa web design. Oke, jadi perlu diklik update nya, kategorinya kita pilih, kemudian publish. Oke, publish. Kemudian kalau Anda ingin menambahkan ada gambar dan sebagainya, Anda tinggal tambahkan ya. Di bagian ini Anda pilih image. Nah, image ini bisa, kalau yang sudah ada di dalam komputer kita bisa kita upload, atau yang sudah ada di dalam pernah kita upload maka kita bisa pilih yang media library, atau kita bisa mengambil gambar dari website lain dengan klik insert from URL. Tapi sekali lagi, kalau kita menggunakan gambar dari media lain atau gambar bukan milik kita sendiri, maka saya sarankan Anda cek dulu apakah ada hak ciptanya atau tidak. Hak cipta itu bisa dilihat dari ada watermarknya atau tidak di gambar gitu ya. Misalnya saya cari di sini ada web design. Nah, kita coba pilih yang bagian image. Nah, kita pilih mungkin contoh misalnya yang ini, atau mungkin cari yang mana ya. Nah, jadi untuk mengambil gambar dari situs yang lain, sebenarnya kalau itu tidak ada hak ciptanya, maka Anda bisa klik kanan di sini, copy image address saja ya, kemudian masuk ke bagian ini, insert from URL, pastekan, kemudian enter, maka masuk ya ke dalam postingan kita. Tapi sekali lagi mohon dicek baik-baik, diperhatikan, ditelusuri apakah itu ada hak ciptanya atau tidak. Yang pertama, Anda cek ada watermarknya atau tidak. Kemudian yang kedua, Anda kunjungi ya, Anda kunjungi situsnya. Di sana ada keterangan atau penjelasan tidak bahwa gambar tersebut ada hak ciptanya atau tidak gitu. Jadi jangan sampai nanti kena tuntutan hak cipta. Kita berlanjut ke video berikutnya.